Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa ma nihtida bihuddahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah kesempatan berharga bagi kita untuk merefleksikan perjalanan hidup kita dan menyemangati diri dalam meningkatkan ketakwaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Islam sebagai agama fitrah yang memiliki sifat rasional, semangat nasionalis, dan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebagaimana Islam merupakan agama yang mendasarkan segala ajarannya pada fitrah atau kodrat manusia, yang berarti ajaran-ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia dan mengakui kecenderungan manusia untuk mencari dan mendekati sebuah kebenaran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama Islam adalah agama yang rasional. Allah Sang Pencipta memberikan akal dan pemikiran kepada manusia sebagai karunia-Nya. Islam mendorong kita untuk menggunakan akal sehat dan rasionalisme dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Al-Quran memberikan banyak ajakan untuk berpikir, merenung, dan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam semesta ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 16, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah menciptakan manusia dengan berbagai akal dan kemampuan intelektual untuk mempergunakan akal tersebut dalam mengeksplorasi dan memahami alam semesta serta segala isinya. Islam mengajarkan agar umatnya senantiasa berusaha mendekati kebenaran melalui akal dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diajak untuk menggunakan akal dalam beribadah, berinteraksi dengan sesama, dan memajukan kehidupan secara holistik. Selain itu, Islam sebagaimana agama rasional mengajak umatnya untuk menggunakan akal sehat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan mencari solusi yang terbaik. Kedua, Islam adalah agama yang nasionalis. Dalam konteks ini, nasionalisme dalam Islam tidak bermakna mempromosikan supremasi etnis atau berpikiran sempit tentang suku-suku bangsa. Sebaliknya, nasionalisme dalam Islam menekankan pentingnya mencintai dan mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai yang positif dari masing-masing komunitas. Sebagai agama universal, Islam tidak mengabaikan keberadaan bangsa-bangsa dan identitas-identitas budaya yang beragam di dunia ini. Islam mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, kerukunan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, etnis, dan juga bangsa. Sebagai contoh, Allah memfirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 49, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Islam mengajarkan persatuan dan solidaritas antar umat manusia tanpa memandang perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, dan kebangsaan. Kita semua adalah bagian dari persaudaraan Islam yang luas dan harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat adil makmur yang harmonis. Seperti pesan Nabi Muhammad SAW dalam khutbah perpisahannya menegaskan bahwa tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas non-Arab ataupun begitu sebaliknya. Pesan Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengajarkan kecintaan terhadap tanah air pun diakui dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Islam mendorong umatnya untuk mencintai tanah airnya, membela negaranya, dan berkontribusi dalam pembangunan negara secara positif. Ketiga, Islam memiliki semangat keadilan sosial. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial, status ekonomi, dan juga posisi kekuasaan. Islam dengan jelas memiliki semangat keadilan sosial yang mendalam. Agama ini menolak segala bentuk ketidakadilan, penindasan, eksploitasi sosial, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu tetap berlaku adil karena Allah, walaupun kesaksian itu terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika orang kaya atau orang miskin, maka Allah lebih tahu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak adil, dan kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan memberikan keterangan. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Zakat, infak, dan sodakoh adalah contoh daripada komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Islam juga mendorong umatnya untuk berjuang melawan ketidakadilan dan menegakkan hak-hak manusia. Pesan persaudaraan ini pernah diungkapkan oleh Nabi sendiri, yaitu tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut membawa pesan dengan jelas bahwa keadilan sosial adalah inti daripada ajaran Islam. Dan setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, berempati, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami di antara wujud nyata peringatan ketakwaan terhadap Allah adalah keadilan dalam bersikap dan bertindak dalam segala bidang, misalnya hukum, politik, sosial, ekonomi, dan juga seluruh hak-hak supremasi sipil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Yasr ayat 7, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanannya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah amat keras hukumannya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini mengisyaratkan keadilan sosial ekonomi bagi segenap masyarakat. Keadilan ekonomi merupakan penyangga utama keberlangsungan sosial ekonomi agar tidak terjadi penguasaan modal pada segelintir individu. Keadilan sosial pada ayat ini mengharuskan pemerataan aset yang diatur oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keadilan merupakan tulang punggung kesejahteraan sebuah masyarakat. Keadilan menjadi garansi atas keberlangsungan sebuah masyarakat. Keadilan merupakan tolak ukur atas
kemajuan dan keseimbangan peradaban sebuah bangsa. Keadilan secara umum merupakan jaminan atas kepastian hak sipil warga negara, keadilan mendapatkan tempat yang istimewa dalam Islam. Bahkan Islam memerintahkan untuk bagaimana kita senantiasa berempati, bagaimana kita senantiasa berpikir supaya seluruh umat di bumi ini dapat terentaskan dan mendapatkan taraf hidup yang baik. Semoga perintah-perintah dari Rasul dan juga daripada firman Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi jati diri kita dan menjadi pedoman kita untuk saling berempati dan mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, serta bangsa yang adil, makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, fitrah Islam sebagai agama rasional, nasionalis dan memiliki semangat keadilan sosial adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan beradab. Kita diingatkan untuk senantiasa menggunakan akal sehat dalam segala aspek kehidupan, mencintai identitas budaya, tanah air, dan bekerja sama untuk menghapuskan ketidakadilan dalam masyarakat. Terkhusus, sebagaimana Islam, tentunya kita sama-sama mengaminkan bahwasanya sekitar 7-14 abad yang lalu, Islam pernah menempatkan dirinya pada masa kejayaan. Hari ini, fenomena keumatan dan kebangsaan Islam dihadapkan dengan banyak problematika yang tentunya menyulitkan Islam untuk bangkit berjaya. Insya Allah pada momentum kemerdekaan ini, mari kita sama-sama hikmahi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang notabene merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di muka bumi, untuk menjadi motivasi kita dalam meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan empati kita terhadap sesama umat muslim, kemudian kita sama-sama bergotong royong dalam satu saf umat Islam Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik, kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam dalam mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.